Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khanifiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala, nuwasil darsana al-balaghah min kitabi syarhil balaghah di kitabi qawaidil lughah al-arabiyyah li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimin. Baik. Anulan fi safa wahid wa khamsin ba'da mi'atain mazilna fi ilmil bayan wa huwa at-tashbih wa nanul an fi al-aqsam aw al-mabhas ats-tsalits wa huwa al-mabhasul akhir min mawdu' at-tashbih wa huwa agradu at-tashbih. Kita sedang membahas tentang agrad at-tashbih, tujuan-tujuan seseorang melakukan tasbih, penyerupaan. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil beberapa gharad, ya. Gharad yang pertama yang sudah kita ambil yaitu bayan imkanul musyabbah. Ya. Bayan imkanu al-musyabbah. Kemudian juga kita ambil gharad yang kedua bayan halil musyabbah. Kemudian yang ketiga yang sudah kita ambil bayan miqdaru halil musyabbah. Kemudian yang keempat takrir halil musyabbah. Al-an nakhus tazyinu al-musyabbah. Ya, tazyin bermakna ya untuk at-tahliyah. Ya, tazyin bermakna at-tahliyah, bermakna menghias atau at-tabdi'. Naqul. Qala al-muallif rahimahullah wa imma tazyinuhu. Di antara tujuan tasbih adalah untuk mentazyin musyabbahnya, untuk memperindah. Nahwa qali syair sauda'u wadihatul jabini ka muqlatil dhabil ghariri. Syabbaha sawadaha bisawadi muqlatil dhabi tahsinan laha. Muqlah ada di mana dairatul ain, ada bola mata nakun. Adz-dhabi ada di mana al-ghazal, ya, rusa. Ya. Jadi di sini seorang penyair mentasbih hitamnya bola mata atau hitamnya seorang perempuan tersebut dengan hitamnya bola matanya az-zabiyu, tahsinan laha. Tujuannya di sini bukan untuk menghinakan tapi tahsin. Bukan hitam yang kotor, hitam yang buruk, tapi hitam yang indah begitu. Baik. Ini syair Ghazal ya. Wa imma tazinuhu qala syari rahimahullah wa imma tazinuhu ay tazinul musyabbah wa qauli syair sauda'u wadihatul jabin ila akhirih wa syabbaha sawadaha bimana sawada al-habib ya sawada al-mar'ah na muqlatad dhabi ya tahsinan laha wal muqlah al-ain bola mata itu maksud. Kalau antum lihat bola matanya rusa itu kan ya, indah dilihatnya. Fa hada yakhafu an yahjuwahun nasu bi ikhtiyaris sauda'i imra'atan lahu. Ya, maka si penyair ini kenapa dia menyerupakan ya kekasihnya dengan warna hitam pada bola mata rusa? Ya, tujuannya adalah dia takut orang-orang atau khawatir orang-orang itu akan yahju. Hija itu menghina ya, karena dia menggunakan kata sauda. Ya. Jadi kalau syairnya hanya sampai awal saja, sauda saja di situ, maka maknanya konotasinya bukan pujian malah jatuhnya. Maka sekarang kita ingin memperindah warna hitam ini. Jadi kita serupakan dengan apa? Bola mata rusa. Jelas maksudnya ya? Bola mata rusa itu hitam yang jernih itu dia. Hitam yang bening. Fabayyana anna sawadaha kamuqlatil dhabil gharir. Ya, al-gharir mana al-ahsan wa hadza la syakka annahu tahsinun laha fal haqiqah anna syai'an yushabbahu bi muqlatid dhabi la budda min an tastasighahu an-nafs wa yuzayyanu fil qalbi farada an yuzayyinaha bi hadzal amal. Maka ya kalau ada orang menyerupakan sesuatu dengan bola mata rusa itu penyerupaan untuk menunjukkan keindahan ya, untuk konotasinya indah begitu ya, konotasinya bagus. Baik. Nah, jadi kalau kita mengatakan hitam itu kan konotasinya buruk begitu. Konotasi warna yang buruk hitam itu. Biasanya kan perempuan itu yang dipuja itu kan yang warna kulit putih gitu kan.
Tapi ini warnanya hitam. Nah, bagaimana sekarang agar orang-orang itu tidak menghina warna kulit hitam itu? Akhirnya diserupakanlah dengan az-zabiyu, dengan muqlatuz zabi tadi. Baik. Kemudian gharaz selanjutnya wa imma taqbihuhu. Ya, tujuan yang lainnya takbihnya. Ini lawan dari tazyin tadi. Sebaliknya untuk menunjukkan buruknya. Masalan qauli syair wa idza asyara muhaddisan faka'annahu qirdun yuqahqihu aw ajuzun taltimu. Ya, qirdun yuqahqih gimana yadhhak kadang. Wa min agradi tashbihi aidan takbihul musyabbah wa huwa asyad. Wa misaluhu qawluhu wa idza asyara muhaddisan faka'annahu a'udzu billah yaqulu fi takbihi ahadin nas innahu idza qama yatahaddatsu fa innahu yabdu mislal qird alladhi yuqahqihu. Taban hada ghairu jayyid. Ya, istishhad dengan syair itu jangan antum anggap sama seperti istishhad dengan Al-Qur'an ya. Istishhad dengan syair itu bisa baik bisa buruk ya. Tapi kalau istishhad dengan ayat Al-Qur'an pastinya baik mana ya. Baik. Nah, jadi mana dari syair ini adalah ya, dia menghina seseorang. Orang ini kalau dia berdiri berbicara ya seolah-olah seperti seekor monyet alladzi yuqahqihu, yang sedang tertawa, terkekeh-kekeh. Hada qahqaha yuqahqihu. Famahma utiya ar-rajulu minal fasahati wa husnil uslubi fa inna man yasma'u hada anhu fasatakunu suratuhu fi makhilatihi qabihatan la syak. Ya. Jadi betapapun fasihnya orang tersebut, baiknya dalam berpidato misalkan, tapi kalau kita baca syair ini, kita dengar syair ini, kita akan menyangka bahwasanya orang tersebut buruk sekali, gitu. Ya, karena apa? Karena di syair ini, penyair ini telah mentasbih seseorang tersebut dengan hal yang buruk. Wa yaqulu syairu fil asal, contoh yang lain dalam masalah al-asal, ya, madu. Taqulu hadha mujajun nahli tamdahuhu wa in tasha qulta dha qai'uz zanabir madhan wa dhamman wa majawasta wasfahuma wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'bir wa hadha sahih. Ya, ini ya, ungkapan seorang penyair tentang madu ya. Madu itu tergantung bagaimana kita menyerupakannya, bagaimana kita mendeskripsikannya. Ada kalau kita mengatakan madu itu adalah sesuatu yang berasal dari lebah, maka itu konotasinya negatif ya. Tapi kalau kita katakan madu itu adalah kita serupakan dengan qai az-zanabir ya. Az-zanabir itu ya, qai itu artinya muntah ya, muntahnya az-zanabir. Az-zanabir itu tawon ya. Antum tahu tabuan ya, tahu tabuan ada serangnya di pohon depan ya. Sejenis tawon yang besar ya, hornet, green hornet tuh ya, yang tawon yang besar-besar itu kalau gigit wah, luar biasa sakit itu ya. Jadi yang namanya madu ini kalau kita ingin memujinya maka kita katakan dia adalah ya saripati yang dihasilkan oleh lebah. Pujian itu jatuhnya tidak ada konotasi negatif di situ. Tapi kalau kita katakan madu itu, ya, antum bikin syair misalkan, antum mengatakan dalam syair antum, madu itu adalah muntahannya tawon. Nah, konotasinya negatif sekali, begitu. Madhan wa dhamman, jadi bisa ujian, bisa celaan. Madu loh, madu sifat negatifnya apa? Madu kan, ya, tapi bisa menjadi sesuatu yang buruk, ya. Wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'bir, ya. Suatu kebenaran, ya, itu terkadang bisa dia menjadi ya, keburukan dianggapnya sama orang ya. Qad ya'tarihi su'u ta'bir, kebenaran bisa saja ditimpa oleh su'u ta'bir, buruknya penggambaran. Jadi sesuatu ini benar dia, sesuatu yang hak, tapi penggambarannya buruk sehingga orang pun menangkapnya seperti itu. Ya, ifadhu hada al-haqqu qad ya'tarihi su'u ta'bir. Banyak orang salah paham terhadap ajaran agama Islam kan ya, nyocok di dalam masuk dalam syair ini kan. Ya, kebenaran tapi cara penyampaiannya keliru sehingga orang pun menganggapnya buruk. Baik. Wa hadza sahih wa li hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihra. Ya. Ai idza takallama al-insanu al-fasihul balighu an syai'in tuhibbu fa innaha qad tanzilhu bi fasahati wa balaghatihi ila asfal minal qadamaini aw bil aks. Ya. Jadi
inna minal bayan la sihra, kata Nabi, ya, di antara bayan itu, di antara ucapan manusia itu ada yang sifatnya kayak sihir pengaruhnya. Sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi tapi jelas pengaruhnya. Ya, dia diam-diam datang tapi pengaruhnya jelas nanti di kemudian hari. Nah, itu inna minal bayani la sihra. Maksudnya apa? Maksudnya orang kalau sudah fasih sekali dalam berbicara, dia mampu mempengaruhi khalayak yang mendengarkannya. Ya, sesuatu yang buruk tapi saking fasihnya dia menggambarkan seolah-olahnya adalah bagus, sehingga tersihirlah orang-orang yang mendengarkan perkataannya. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang indah, ya, kalau pandai dia mengolah kata-katanya, maka orang pun akan menganggapnya sebaliknya. Ya, itulah ya, pengaruhnya seperti sihir. Kalau sihir itu kan seorang suami yang tadinya sangat mencintai istrinya bisa saja tiba-tiba benci, tiba-tiba menceraikan istrinya, ya, disebabkan oleh pengaruh sihir. Yaqulu syairu faka'annahu qirdun yuqahqihu wa ajuzun taltumu al-ajuz taltumu ala khaddiha wa ala ra'siha. Ya. Ya. Jadi tadi dia mencela orang itu, dia mencela kalau dia ngomong itu seolah-olah seekor monyet yang sedang terbahak-bahak atau ya, terkekeh-kekeh, ya, tahu terkekeh-kekeh yang sampai pundaknya ikut gerak gitu ya. Au ajuzun taltum, atau orang tua renta taltumu yang sedang menampar pipinya atau menampar kepalanya. Hadalah syakka annahu yaqbuh. Ini tentu sifat yang buruk. Mahma kana rajulu fi husni ilqa'ihil khutbata mathalan awil kalam aw isyaratahu biyadihi ma'a qawlihi yusibul isyarah wala kulli hal fal agradu la tanhasiru fi hadhihi faqat walakin laha agradun katsira. Baik, maka sebaik apapun seorang itu dalam menyampaikan khutbah, sebagus apapun ucapannya, sebaik apapun gestur tubuhnya dalam berbicara, ya, bisa saja orang lain menjadi membenci orang tersebut disebabkan bagusnya, ya, kata-kata yang dipilih untuk takbihnya. Paham maksudnya, ya? Untuk takbihnya. Baik. Waqad ya'udul gharadu ilal musyabbah bihi idza uqisa tarafa at-tashbih. Tadi itu kan, ya, sebab-sebab yang 5 itu semua adalah sebab-sebab yang kembalinya kepada musyabbahnya. Terkadang ada juga sebab yang kembalinya kepada musyabbah bihi. Kapan itu? Idza uqisa, ya, kalau dibalik tarafa at-tashbih. Ya, kalau taraf tasbihnya dibalik. Qala syari rahimahullah ay qad ta'udul agradus sabiqah aw ghairuha ila al-musyabbah bihi fal agradu as-sabiqatu mithlu bayan imkani al-musyabbah aw taqbihu aw tahsinuhu aw bayanu hali aw bayan miqdarihi aw ma'asbah dalik faqad yakunul amru bil aks idza uqisa tarafa at-tashbih al-musyabbah wal musyabbah bihi ay an yuj'al al-musyabbah bihi musyabbahan wa misaluhu qaluhu wabada sabahu ka'anna gurratahu. Ya, perhatikan di sini tuh, ya, di syairnya wabada di mana zahara as-sabahu ka'anna gurratahu. Ya, gurrah itu artinya cahaya, ya, cahaya wajah, air muka. Ya, paham arti air muka, ya? Air muka orang sedang marah sama orang sedang bergembira itu kan beda rupanya. Ya, jadi as-sabah itu, ya, pagi hari itu seperti cahaya wajahnya khalifah hina yumtadahu, ketika dia dipuji. Paham maksud syair ini, ya? Nah, berarti di sini kan dia mentasbih pagi hari dengan wajah khalifah. Ini kebalik nggak? Ya, kebalik kan? Ya, seharusnya kita mentasbih perempuan dengan bulan saking cantiknya. Ini bulannya ditasbih dengan perempuan, kan kebalik jadinya. Nah, maka berlaku juga agrot yang tadi. Ini namanya tasbih maqlub, tasbih yang kebalik gitu. Baik. Bada as-sabahu idza bada yabdu musfiran ka'annahu wajhun ka'anna gurratahu ay bayaduhu, ya, putihnya wajah, cerahnya wajah, maksudnya raut muka, air muka, ya. Wajhul khalifah hina yumtadahu, ya, kana al-aula an yaqula ka'anna wajhal khalifah hina yumtadahu gurratus sabah, ya. Aturannya kan begitu, karena kan sudah kita pelajari kemarin kalau ka'anna itu setelahnya harus musyabbahnya, ya, paham, ya? Baik. Ka'anna Muhammadun asadan akad. Ya, ka'anna Muhammadan asadun akad. Lakinnahu akasa fayakunul gharadu huna tahsinul musyabbah bihi. Subhanallah ayyuhuma abyan bayadu subhi am wajhul khalifah. Ya, seharusnya kan yang harus lebih kuat itu adalah, ya, musyabbah bihinya yang harus lebih kuat itu kan.
Musyabbah dan musyabbah bihi. Musyabbah bihi itu harus yang lebih kuat sifatnya. Kita serupakan Muhammad dengan singa. Jadi harus ya Muhammad yang diserupakan dengan singa, bukan singa dengan Muhammad. Karena yang lebih zahir sifat syajaahnya itu adalah singa. Ya, tidak ada istilahnya singa itu pengecut. Tapi kalau ya ada orang yang pengecut begitu. Baik. Jadi mana yang lebih jelas di sini? Ya, cerahnya pagi hari atau wajah khalifah? Ya, tentu ya cerahnya pagi hari. Bayadus subah. Lakinnahu akasa faqala ka'anna gurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Ihfadhu hadha syi'r li'annahu warada kasiran fi kutubil balaghah. Kadzalika yajuzu an yakuna al-gharadu min hadha tashbihi bayana halil musyabbah bihi. Ya, itu tadi kan tujuannya apa? Al-madah tadi kan, ya. Atau tujuannya tadi adalah tazyin gitu. Ya. Tapi boleh juga tujuan tasbih yang model begini yang sudah dibalik ini tujuannya untuk bayan halil musyabbah bihi, untuk menjelaskan hal musyabbah bihi. Fa idza qalaba at-tashbiha fa ja'al musyabbah bihi musyabbahan fa innal aghrad as-sabiqata tantaqilu minal musyabbah ila musyabbah bihi wa hadha yusamma at-tashbihu al-maqlub. Baik. Wa min at-tashbihil maqlubi aidan qaulu asy-sya'ir ka'annama an-naru fi talahhubiha wal fahmu min fawqiha yughatiha zinjiyatun syabakat anamilaha min fawqi narin jatin litukhfiha. Hada tashbihun maqlubun syabbahan nara wa hadhihi halatuha bi az-zinjiyah allati syabbakat anamilaha fawqa narin jah. Wa tabi'i an tusyabbah az-zinjiyah bin nar walaysa al-aks, ya. Wa huwa aidan tamsilun fil waqi'. Ya, ini juga termasuk ke tamsil istilahnya, lakin tashbih tamsil fi al-bait al-awwal. Baik, az-zinjiyah itu perempuan negro gitu. Itu zinjiyah namanya. Imra'ah zinjiyah. Ya. Imra'ah zinjiyah atau zanjiyah itu perempuan negro. Baik. Jadi di situ diserupakan perempuan api itu diserupakan dengan api dan arang itu diserupakan seperti perempuan yang perempuan negro. Perempuan negro ya, isyabbakat anamilaha ya, ketika menjalin jari-jarinya ya, diserupakan jari-jarinya itu seperti al-faham, arang, sisa pembakaran. Kemudian arang-arang kan masih ada bentukannya arang-arang, bukan abu ya arang. Nah, itu tasbih di situ. Jadi kebalik di situ apinya sama arang itu ditasbih dengan si perempuan sini. Ya. Taib. Kemudian narinja, ya. Narinja ada nakul, mana nakul fil lugha Indonesia? Narinja. Lupa nih pernah dengar kata nar deh, narinja. Allah alam mana lupa apa kata narinja. Kenapa? Sepertinya ya, jangan lupa. Narinja. Baik, alas. Baik, hada huwa akhirul kalam an tashbih. Insyaallah taala sanwasil fil liqa'il qadim an maudu'in jadid wa huwa al-majaz. Baik, Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.